minute to better life. Hidup tanpa pengawalan firman Tuhan akan hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas gitu. Jadi tanpa arah dan tujuan yang jelas, sehingga alami sia-sia dan kehilangan keselamatan. Oke? Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cuma kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu dengan judul Tuhan jadikan kita saluran berkat, bukan jadikan kita tampungan berkat gitu. Jadi satu bermakna saluran berkat, yang satu bermakna menampung berkat gitu. Banyak orang dunia yang bicara berkat, khususnya berkat-berkat yang sifatnya duniawi, itu biasanya ditampung teman-teman, ditampung untuk turunannya, untuk warisan turun-turunannya gitu. Sedangkan Tuhan menghendaki
yang namanya saluran berkat duniawi khususnya gitu, baik duniawi maupun rohani. Ini bagaimana caranya kita menjadi saluran berkat gitu, bukan tampungan berkat bagi sesama kita yang di mana-mana gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Saya dapat impresi teman-teman, coba kita baca dulu di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Coba teman-teman cari Kejadian 12, Kejadian pasal 12 ayatnya 1 sampai 3. Nah saya coba bacakan. Judul perikopnya teman-teman ini panjang sampai ayat 9, tapi saya kutip cuma 1 sampai 3 aja. Abram dipanggil Allah gitu. Jadi Abraham sebelum namanya Abraham kan nama aslinya Abram, sama Tuhan diganti menjadi Abraham gitu. Nah ini jadi Abraham dipanggil Tuhan gitu. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di universal kan teman-teman, berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri Abram dan dari sanak saudara Abram dan dari rumah bapak Abram ini ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram. Nah ini kan berarti kan Abram belum tahu gitu apa negeri mana gitu yang Tuhan tunjukkan untuk Abram pergi, belum tahu waktu itu gitu. Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar dan memberkati Abram serta membuat nama Abram masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi yang memasyhurkan nama kita itu bukan manusia teman-teman, tapi ya Tuhan gitu. Tuhan yang harus memasyhurkan nama kita, bukan kita ingin dimasyhurkan oleh manusia gitu. Ini yang sering salah kaprah teman-teman. Kadang-kadang manusia duniawi malah mencari bagaimana dimasyhurkan oleh manusia gitu, bukan dimasyhurkan oleh Tuhan. Nah sedangkan Tuhan pengen kita dimasyhurkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram, dan oleh Abram semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah ini yang tadi saya katakan, bagaimana Abram ini akan menjadi saluran berkat buat sesamanya gitu. Bagaimana menjadi berkat semua kaum di muka bumi. Jadi jangan sampai diberkati Tuhan, baik itu rohani atau jasmani atau duniawi, malah disimpan, ditampung aja di dalam tampungan kita orang gitu. Akhirnya kan tidak ada gunanya, tidak sampai dengan apa yang Tuhan maksud kehendaki dalam firman-Nya gitu. Nah ini saya sudah bacakan di kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 teman-teman. Nah ini saya kaitkan dengan impresi saya di Zakaria 8. Jadi waktu di catatan kitab suci saya gitu, ada catatan waktu tahun 2011 teman-teman. Jadi 9 tahun yang lalu gitu ya, 2011, catatan saya di Zakaria pasal 8 teman-teman. Kitab Zakaria, coba teman-teman cari kitab Zakaria 8. Kitab Zakaria pasal 8 ayatnya 14 sampai 17. Ayatnya 14 sampai 17. Coba saya bacakan teman-teman. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut gitu. Jadi Tuhan mendatangkan masalahnya, tapi ada waktunya Tuhan juga. Tuhan akan perbaiki itu gitu, perbaiki dampak-dampak yang kena permasalahan itu gitu. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu gerbangmu. Nah ini cara menyelesaikannya teman-teman, cara menyelesaikan Tuhan atas permasalahan yang terjadi gitu. Ini bukan terus kita dengan pola licik kita, dengan akal budi kita, dengan kelicikan kita, bagaimana supaya keadaan yang lama itu bisa diperbaiki gitu, dengan segala macam dihalalkan teman-teman. Nah Tuhan ingatkan di sini, apabila Tuhan yang ingin memperbaiki keadaan yang bermasalah tersebut, tetap Tuhan minta kita harus menyelesaikan dengan cara benar gitu teman-teman,
bukan dengan cara licik kita, bukan hanya dengan cara akal-akalan kita gitu, bukan hanya dengan pikiran dan perasaan kita atau kehendak kita saja, tapi Tuhan pengen diselesaikan dengan cara benar, yakni dengan cara pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan ini tertuang di dalam firman Tuhan, teman-teman. Jadi Tuhan pengen permasalahan yang timbul itu harus diatasi dengan cara benar, yakni dengan cara bagaimana menyelesaikan sesuai perintah peraturan firman Tuhan gitu. Dan kita berani melakukannya meskipun kadang-kadang dianggap oleh kita penyelesaian dengan cara firman Tuhan itu kepanjangan, kelamaan gitu, berbelit-belit kelamaan dan tidak praktis. Semua orang kebanyakan akan berpikir seperti itu gitu. Tapi ya itu pola kerja Tuhan ya seperti itu gitu. Kita anggap solusi dari firman Tuhan itu seperti itu karena kita dengan pola pikir yang natural dan dengan pola pikir yang rasional gitu, dengan rasional dan natural. Tapi kalau firman Tuhan itu kan harus disertai dengan pola pikir yang mengimbangi irasional bagi kita, karena buat Tuhan rasional gitu, buat manusia irasional gitu. Nah, dan juga harus diimbangi dengan kekuatan kuasa yang dari supranatural, bukan kuasa yang natural gitu. Kalau firman Tuhan diselesaikan dengan cara kuasa natural, ya firman Tuhan itu dianggap akan tidak efektif dan aneh-aneh dan gak masuk akal. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan dengan pola-pola supranatural, kuasa supranatural, ya bukan mustahil gitu, apa juga bisa Tuhan lakukan gitu. Nah, ini jadi Tuhan sekali lagi di ayat 16-nya tanamkan Tuhan. Ini yang paling penting teman-teman di ayat 16 itu, ya inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu gitu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencipta sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikian firman Tuhan gitu. Jadi waktu ingin menyelesaikan masalah, kita juga mesti mikirkan yang saya alamin teman-teman waktu itu tahun 2011 itu kan bagaimana penyelesaian masalah saya dengan permasalahan prinsipal saya gitu. Nah, waktu itu Tuhan ajar saya bagaimana saya mencari solusi bukan cuma untuk baiknya saya saja, tapi saya juga mencari solusi dari baiknya prinsipal saya gitu. Jadi dari lawan saya gitu. Jadi Tuhan ingin seperti itu, bagaimana kita fair play untuk kedua belah pihak, baik pihak kita maupun pihak lawan kita, baik pihak perusahaan saya maupun prinsipal saya gitu. Nah, ini Tuhan ajar seperti itu sehingga apapun juga saya open gitu teman-teman. Akhirnya saya open ke prinsipal saya, dan dari keterbukaan saya itu justru malah masalahnya jadi selesai. Bahkan saya mendapatkan satu piagam penghargaan dari prinsipal bahwa ya saya ini dianggap satu-satunya perusahaan di dunia, karena dia prinsipal saya levelnya dunia, dianggap adalah perusahaan yang benar-benar bisa bekerja sama good corporation gitu. Jadi saya dapat sertifikat seperti itu, semacam surat gitu, penghargaan dari kantor prinsipal bahwa kantor prinsipal saya di Jepang gitu. Jadi ini bukan level lokal gitu. Penghargaan, sertifikat penghargaan bahwa saya ini punya perusahaan yang benar-benar bisa bekerja sama dengan baik gitu. Kenapa? Karena ya saya terapin firman yang ini teman-teman. Karena saya dapatkan firman ini. Inilah hal-hal yang harus saya lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu gerbang kita. Ini janganlah merancang kejahatan dalam hati saya, dalam hati kita, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu Tuhan benci. Demikian firman Tuhan gitu. Jadi ini tadi saya katakan, kalau waktu itu saya tidak mendapatkan rema pada ayat ini, ayat ke-16 di kitab Zakaria pasal 8 ini, mungkin saya akan dengan akal saya, dengan pikiran, perasaan, dan kehendak saya, penyelesaiannya tidak akan seperti ini teman. Justru gara-gara saya mendapatkan rema di ayat 16 ini, akhirnya saya benar-benar coba melakukan perintah Tuhan. Saya coba fair play gitu, saya coba benar-benar open kepada prinsipal saya, coba apa dampaknya. Sebenarnya kan kalau waktu kita open, terbuka kepada prinsipal kita, ada rasa khawatir dikit, sehingga
lawan kita, prinsipal kita tahu gitu apa yang plus point kita dan kelemahan kita, weakness point kita dan strength point kita dia tahu gitu. Jadi waktu dia pukul kita gampang sekali. Itu teori-teori dunia kan seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita dapat rema yang dari Tuhan, perintah dalam firman Tuhan yang memang Tuhan gerakan di dalam hati kita, kita malah lebih baik buka teman-teman. Buka. Jadi apa ya, kita mesti cerdik gitu. Cerdik itu kan berarti bukan harus kita dalam kondisi yang menekan terus gitu. Cerdik itu sekali-kali harus kita mengalah. Cerdik itu harus terkesan bodoh gitu, bukan harus terlihat pintar semua, pintar selalu gitu. Nah dunia kan tidak senang teman-teman dengan pola-pola seperti ini. Cuman ini saya bicara kalau ada rema ya, kalau tidak ada rema mungkin ceritanya lain lagi gitu. Jadi keterbukaan ini yang malah bisa menyelesaikan permasalahan saya, bahkan mendapatkan satu piagam surat penghargaan gitu, bahwa saya satu-satunya perusahaan di dunia yang dia anggap bisa bekerja sama dengan baik dalam menghadapi masalah loh. Kalau dalam kondisi yang tidak bermasalah mungkin bukan saya nomor satu, tapi kalau bicara dalam menghadapi penyelesaian permasalahan yang begitu peliknya gitu, ya kita dapat penghargaan good corporation itu gitu. Ini pengalaman saya gara-gara saya mendapatkan ayat 16 di kitab Jakarya pasal 8 tersebut. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman dua kitab Kejadian 12, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, dan juga kitab Jakarya 8 ayat 14 sampai 17 saya sudah selesai bacakan. Nah, saya coba sekarang sharingkan apa yang terjadi dalam realita hidup saya waktu itu gitu, waktu tahun 2011 itu gitu. Kadang Tuhan sengaja perintahkan kita dengan cara membuat keadaan kita dipaksa untuk berbuat sehingga menghadapi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak kita gitu. Nah ini pola kerja Tuhan ini seperti ini teman. Saya alamin seperti yang Abraham menjadi Abraham alami gitu. Jadi Abraham lagi baik-baik gitu. Abraham lagi baik-baik di bareng dengan keluarga besarnya, dengan ayahnya gitu. Sekarang disuruh meninggalkan Ur Kasdim gitu. Ur Kasdim itu nggak ngerti lagi mesti kemana, pergi dari Ur Kasdim itu kemana, Abraham nggak ngerti loh harus kemana gitu. Tapi karena Abraham taat ya Abraham lakukan. Lah kenapa Tuhan suruh Abraham meninggalkan Ur Kasdim gitu? Ya karena memang Tuhan memang ingin Abraham menghadapi berbagai masalah gitu. Nah dari berbagai masalah ini ya Tuhan bisa bentuk Abraham. Ya yang bisa punya permasalahan pasti kan bertentangan teman-teman dengan apa kehendak kita gitu. Namanya juga masalah. Kalau yang tidak bertentangan ini disebutnya tidak bermasalah gitu. Ya berarti mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi karena bertentangan dengan yang kita kehendaki, otomatis jadi timbul permasalahan. Dan Tuhan datangkan teman-teman. Tuhan datangkan permasalahan itu ya bagi orang pilihannya, malah bagi orang Abraham yang dipilih oleh Tuhan gitu. Ya untuk bisa Abraham mengalami transformasi gitu, perubahan dari yang saya pernah sharingkan, dari ulat menjadi kupu-kupu gitu. Jadi ulat kepompong jadi kupu-kupu. Abraham ini harus mengalami ini. Nah, waktu proses kepompong ini ya itu Abraham dalam perjalanan di luar kota yang baru yang Abraham tidak ngerti. Nah, ini ya akan Abraham hampir tidak bisa apa-apa karena ya ada di dalam kepompong. Nah, kepompongnya apa ya hadirat Tuhan gitu yang meliputi Abraham yang bagaimana mengalami proses transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Hal ini yang acap kali tidak kita sadari kalau kita memutuskan untuk percaya firman Tuhan dan taat melakukannya walau dimulai dengan kelepasan. Nah ini setatnya teman-teman, setatnya waktu kita jadi meninggalkan Ur Kasdim, waktu Abraham meninggalkan Ur Kasdim, waktu kita meninggalkan activity kenyamanan kita yang ada saat ini. Justru ini saatnya sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sudah terjebak. Saya pakai kata terjebak karena awalnya terpaksa teman-teman, terpaksa meninggalkan keadaan nyaman kita, ditinggalkan. Akhirnya kita mengalami banyak permasalahan, dan waktu kita timbul permasalahan kita tidak bisa menyelesaikannya teman-teman. Kita pikiran, perasaan, akal budi kita gitu, kehendak kita udah nggak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut karena kita tinggalin itu tadi loh. Ya, menghadapi hal-hal baru yang memang berat sekali. Nah, saat itu adalah benar-benar kita mulai butuh firman Tuhan gitu sebagai terang
terang di dalam hidup kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah ini awalnya maksudnya keterpaksaan karena banyaknya permasalahan itu malah yang menyebabkan kita mengenal, mengerti makin dalam, mengenal dan mengerti firman Tuhan. Dan kita terpaksa, dan balik lagi saya katakan garis bawahi terjebak, terpaksa itu karena memang bukan dari niat hati kita. Cuma situasi kondisi ini yang membuat kita terjebak dan terpaksa untuk mengenal lebih dalam, mengerti firman Tuhan dan berani melakukannya, teman-teman. Kenapa berani? Karena sudah tidak ada jalan lain gitu. Nah ini pola kerja Tuhan pada awalnya seperti itu, tapi lama-lama setelah kita mengalami keajaiban yang mustahil bagi kita, karena ini jalannya Tuhan pasti bikin keajaiban, bikin mujizat gitu. Akhirnya kita mulai kecanduan, teman-teman, mulai keterbiasaan, mulai rindu gitu, adrenalin kita mulai mencari, kok enak ya kalau dengan cara Tuhan itu aneh gitu, caranya kok ajaib gitu, misalnya akhirnya timbul kesenangan, teman-teman. Yang saya maksud seperti ini, teman-teman pernah rasakan nggak apabila kita misalnya punya uang 1 juta di dompet kita kasih orang yang butuh 100.000 gitu, kita kan senang, teman-teman, ada rasa senang. Tapi teman-teman coba bayangin, kalau teman-teman punya 100.000 dan ada orang yang benar-benar membutuhkan 100.000, kita kasihkan gitu. Kalau waktu kita kasihkan, kita lebih aneh loh, teman-teman. Ya kita bisa lebih senang daripada waktu kita punya 1 juta. Nah ini perasaan ini kan ada di dalam kita gitu, ada di dalam roh kita, bukan sudah dibuat di luar nalar jiwa dan tubuh kita gitu. Kalau tubuh kita waktu tinggal kasihkan 100.000, kita bisa nggak makan, teman-teman. Tubuh kita bisa kelaparan gitu. Nah jiwa kita bisa mencap kita bahwa bodoh sekali, ya ada 100.000 kok dikasihin ke orang, padahal kitanya belum makan gitu. Nah tapi dari sisi roh itu satu kebahagiaan, itu damai sejahtera yang dari Tuhan kita berikan 100.000, akhirnya ya kita tahu nggak mati gitu. Sekali waktu itu kita nggak bisa makan pun ya kita juga nggak mati kok, tetap bisa hidup gitu. Ya anggap aja puasa berapa jam gitu. Itu pola kerja Tuhan seperti itu. Jadi ada damai sejahtera di dalam roh kita, di dalam roh kita berarti sudah lebih dalam dari jiwa kita gitu. Ada hati kan, ada roh dan jiwa dan roh. Nah ini sudah yang namanya ada perbuatan tentu yang sudah masuk ke dalam area roh kita gitu. Sehingga waktu kita memberikan 100.000, sedangkan di dompet kita tinggal 100.000 gitu, ya itu lebih bahagia daripada kita kasih 100.000 di dalam dompet kita ada 1 juta gitu. Ini beda sekali, teman-teman. Bahkan ada firman lain yang katakan bahwa ada satu janda yang miskin sekali gitu, memberikan cuma 2 peser uang gitu kalau nggak salah, ya 2 keping uang itu lebih berarti besar gitu sebagai satu kurban, satu persembahan untuk Tuhan dibanding orang kaya yang punya banyak sekali uang gitu. Tuhan katakan seperti itu kok. Jadi memang Tuhan tidak melihat jumlah materinya, yang Tuhan cari itu adalah bentuk seberapa besar gitu niat hati kita memberkati orang lain gitu. Kuncinya itu, teman-teman. Jadi saya maksud awalnya memang keterpaksaan, malah ada terkesan terjebak oleh Tuhan. Tapi semua berakhir akan malah menjadi kecanduan. Ya karena kita tidak melakukan itu, tidak mendapatkan damai sejahtera dari roh kita gitu. Nah ini nanti teman-teman bisa alami apa yang saya rasakan kalau memang teman-teman juga berani melakukan firman Tuhan gitu. Sehingga secara tidak sadar, situasi dan kondisi inilah yang membuat kita masuk dalam perancangan dan kehendak Tuhan gitu. Cara Tuhan memanggil kita untuk rencana Tuhan tidak mudah dimengerti. Maksudnya cara-cara Tuhan ini seperti tadi cara Abraham alami seperti itu, seperti saya coba menyelesaikan masalah saya dengan prinsip gitu. Itu kan awal-awalnya tidak mudah dimengerti, teman-teman. Aneh caranya itu. Karena harus hadapi hidup dengan meninggalkan apa yang sudah kita jalani dengan nyaman gitu. Jadi setelah itu ya Abraham dengan kehidupan barunya gitu. Dan saya juga sudah dengan cara begini, saya juga mengalami satu kehidupan yang baru gitu. Jadi memang teman-teman juga harusnya seperti itu gitu. Karena firman Tuhan sudah ceritakan, sudah katakan, sudah tulis, sudah perintahkan, peraturkan, ya firmannya seperti itu. Kita bisa nggak menjadi seperti Abraham gitu? Kadang-kadang nggak mudah, teman-teman. Jadi kalaupun misalnya di hati kita ada dorongan untuk melakukan seperti Abraham, biasanya ada proses dalam hati kita, ini ngawur, ini pasti si iblis ngejebak kita nih, gini, atau wah ini ngawur banget, nggak ada alasan, rasionya mana, masa begini. Tuh akhirnya begitu, teman. Akhirnya tidak masuk. Abraham mungkin kalau waktu itu sepandai teman-teman,
Ya mungkin Abraham juga tidak berani melakukan itu gitu. Jadi memang kadang-kadang ikut Tuhan itu butuh satu kebodohan teman-teman. Bodoh dalam arti kata ya kita percaya Tuhan gitu, percaya Tuhan secara penuh, nggak bisa separuh-separuh gitu. Sama aja teman-teman, kalau kita percaya Tuhan itu sama aja kalau kita ditanya kita cinta Tuhan itu untuk apa gitu. Kalau bicara, saya kemarin dapat sharing dari dari TV nasional, Bapak Nasaruddin Umar kalau nggak salah gitu, sharing kan bahwa ya apa sih maknanya cinta sejati gitu. Kalau kita bicara cinta sejati kepada Tuhan adalah cinta yang benar-benar tanpa pamrih gitu, tanpa pamrih minta apa-apa dari Tuhan. Memang dasarnya memang kita cinta sama pribadinya Tuhan gitu. Nah itu maksudnya gitu loh. Percaya itu juga seperti itu. Ya percaya itu bisa nggak seperti itu? Kenapa kita percaya? Bukan karena rasio atau irasional gitu. Ya kita percaya Tuhan karena memang kita percaya Tuhan gitu. Kita percaya pribadi Tuhan. Lepas Tuhan mau bawa kita kemana terserah. Yang penting kita percaya Tuhan. Begitupun Pak Kiai ini juga katakan seperti itu gitu ya. Bagaimana kita cinta ke Tuhan? Ya tidak peduli kita cinta Tuhan karena ada dimanapun juga. Ya memang kita cinta Tuhan gitu. Kita cinta pribadi Tuhan. Kita mendapat berkat rohani atau tidak, kita mendapat berkat duniawi atau tidak, ya kita tidak terlalu peduli. Yang penting kita cinta sama Tuhan, cinta sama pribadi Tuhannya. Sama teman-teman, jadi percaya Tuhan all out dengan cinta Tuhan all out itu ya sama lah. Dan saya lihat di sini nggak ada bedanya teman-teman kalau kita udah bicara agama gitu ya, dari Nasrani atau Muslim, buat saya sama saja kok. Buktinya sama aja gitu. Apa yang saya mengerti dengan apa yang Pak Kiai katakan sama kok. Sama-sama berujungnya ujungnya di Tuhan Allah gitu. Kita mau nggak berserah diri total kepada Tuhan Allah. Itu loh. Itu yang saya kadang-kadang malah jadi sering dengerin khotbahnya teman-teman saya yang di Muslim gitu. Saya seneng banget gitu kalau ada acara-acara seperti itu. Karena mendapatkan satu ilmu baru buat saya gitu. Jadi untuk compare gitu. Untuk compare begitu, bukan saya jadi harus hijrah ke Muslim, enggak gitu. Yang Muslim juga tidak perlu hijrah ke Nasrani, ngapain gitu. Yang penting kita makin dalam di posisi kita masing-masing juga tidak apa-apa kok. Yang saya Nasrani tetap Nasrani, yang teman-teman saya di Muslim biarin aja di Muslim, ngapain mesti switch-switchan gak keruan kalau memang Tuhan gak gerakin gitu. Ya kita biarin di Nasrani ya kita perdalam secara Nasrani, teman-teman saya di Muslim biarin aja perdalam yang secara Muslimnya gitu. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah agar kita menjadi alatnya dengan cara memberkati hidup kita agar jadi berkat bagi sesama gitu. Nah itu nanti setelah kita mengenal kebenaran firman Tuhan, kita berani melakukan firman Tuhan. Tuhan itu udah gatel teman-teman, harus bisa berkatin kita. Kita ini akan menjadi berkat ya. Buat Tuhan itu akan beri berkat ke kita untuk kita bisa berkati kepada orang-orang lain. Dan hal ini juga butuh proses bagaimana berkat kita tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri yang tadi saya katakan. Jadi bagaimana caranya kita dijadikan berkat oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita harus menjadi berkat buat sesama kita gitu. Tapi banyak orang dunia yang tidak mengerti akan firman Tuhan, atau orang percaya Tuhan tapi belum dalam mengerti akan firman Tuhan, biasanya berkat itu disimpan teman-teman, ditampung, yang masuk deposito, dibelikan aset habis-habisan gitu. Padahal waktu kita meninggal nggak ada yang dibawa tuh teman-teman, nggak ada yang dibawa sama satu pun yang dibawa gitu. Dan kalaupun kita untuk turunan kita, apa turunan kita sudah mengerti akan kebenaran gitu. Kalau tidak mengerti akan kebenaran, hilang juga teman-teman. Harta yang kita tampung, kita depositokan, kita tabung itu juga akan hilang juga. Dan rasanya kurang efektif gitu. Jadi lebih baik kalau kita sudah mengerti akan Tuhan, justru berkat yang kita terima dari Tuhan itu kita salurkan menjadi berkat untuk orang sesama kita gitu. Ini kuncinya itu teman-teman. Asal Tuhan gerakin loh, bukan jiwa kita yang menggerakkan, kita boleh hambur-hamburkan harta kita gitu. Bukan begitu teman-teman. Jadi harta kita bukan dihambur-hamburkan, tapi harta kita adalah dimanfaatkan untuk menjadi berkat sesama apabila memang Tuhan gerakin hati kita gitu. Nah ini kembali ke pengertian akan firman Tuhan ini yang bisa membawa kita sampai ke titik itu. Bagaimana kita memberkati orang secara rohani maupun duniawi tepat teman-teman. Bukan seperti orang dunia yang pengen seolah kesan nyumbang untuk nampang gitu, bukan begitu. Ini yang kita mesti pelajarin, bagaimana kita butuh kedalaman pengenalan firman Tuhan sehingga kita ngerti apa sih yang Tuhan mau gitu ya.
kita supaya tergerak. Cuma kuncinya tadi kembali lagi itu, jadi berkat itu, jadi Tuhan itu setelah kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kita berani melakukan firman Tuhan, biasanya Tuhan akan banjiri kita dengan berkat, teman-teman. Nah, kembali lagi berkat ini jangan sampai kita salah artikan ditampung, ditabung atau didepositkan saja atau diinvestkan menjadi harta-harta nggak keruan karena takut nanti kalau ada apa-apa, ya itu nggak percaya Tuhan lagi namanya gitu. Ya kalau kita percaya Tuhan bahwa berkat itu dari Tuhan dan Tuhan juga bisa mencabut berkat kita setiap saat, ya kenapa kita mesti takut nggak percaya Tuhan gitu. Sama cerita Ayub juga ada kan, di cerita Ayub juga teman-teman di Muslim juga ada cerita Ayub bahwa Ayub itu habis-habisan istrinya protes pun Ayub masih bisa jawab bahwa saya lahir tidak bawa apa-apa, kenapa sih mesti takut kalau kita sekarang nggak punya apa-apa gitu, sampai akhirnya cekcok sama istrinya. Nah ini balik lagi, berapa sih level iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan, pribadi Tuhannya loh, bukan kepada berkatnya gitu, bukan berkat duniawinya. Ini yang bahaya itu kan justru berkat duniawi yang menjadi musuh Tuhan nomor satu, ya karena cinta uang itu gitu. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan ngerti maksud saya. Jadi bagaimana caranya apabila kita sudah mengerti akan benar Tuhan, biasanya Tuhan dan melakukan firman Tuhan, biasanya Tuhan akan gak tahan untuk banjiri kita dengan berkat rohani dan duniawi, dan khususnya untuk berkat duniawi itu jangan disimpan menjadi tampungan berkatnya Tuhan gitu. Kita mesti jadi saluran berkat Tuhan sesuai apa yang Tuhan gerakan di dalam hati kita. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kejebak ke situ. Kalau ke situ ya berarti masuk perangkap iblis gitu. Jadi bagaimana caranya iblis kesenangan ya mendapatkan kita terjebak dari cerita berkat duniawi itu gitu. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkatnya, bukan tampungan berkat. Nah ini baru keluar nih ya, note saya ini cerita saluran dan berkatnya. Jadi Tuhan itu ingin kita menjadi saluran berkatnya, bukan tampungan berkat. Maka Tuhan habiskan hidup kita dengan kita dibuat berani menyelesaikan semua permasalahan dengan benar, sehingga kita dapat tuntaskan dengan damai untuk semua pihak terkait. Nah ini tadi saya ceritakan kan seperti yang saya alami di kitab Zakaria itu, bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan benar teman-teman. Waktu kita menyelesaikan benar, bisa cerita waktu kita menyelesaikan dengan benar itu malah habis semua teman-teman. Harta kita hitungannya udah terbuka dan dihabis semua perhitungannya. Tapi kembali lagi, kalau memang itu rema dari Tuhan, Tuhan bisa atur kok. Lawan kita jadi malah berbelas kasih ke kita kok. Ya malah tidak diambil sama sekali. Yang semestinya haknya prinsipal, itu sama prinsipal nggak diambil sama sekali kok. Dibalikin ke saya semua. Nah kalau kita bicara pakai rasio manusia kan nggak mungkin teman-teman. Kok lucu ada dagang bisa begini gitu. Nah saya sebagai yang berbuat salah karena saya tidak menjalankan sebagai penjamin yang baik terhadap konsumen saya, kok nggak diambil sama sekali sama prinsipal gitu. Ya karena kembali lagi saya percaya bukan prinsipalnya baik gitu, karena memang Tuhan gitu, Tuhan yang atur melembutkan hati prinsipal itu untuk bisa menyelesaikan masalah saya itu, karena mungkin prinsipal juga tahu bahwa saya juga niatnya nggak jahat dan memang menyelesaikan dengan fair, dengan terbuka sekali. Akhirnya tim prinsipal saya waktu itu nggak gampang loh teman-teman. Ada tim yang dari Indonesianya lokalnya gitu, ada tim yang dari ASEAN-nya, ada tim yang dari Asianya, ada tim yang dari dunianya. Mungkin yang menyelesaikan masalah itu belasan orang, puluhan orang gitu teman-teman. Dan itu secara tim akhirnya diputuskan itu. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi teman-teman yang bisa berbuat seperti itu? Sekian banyak orang dari berbagai tempat gitu bisa dipersatukan bahwa itu dibebaskan, akhirnya selesai permasalahannya. Jadi kembali lagi memang kita butuh satu keberanian untuk percaya firman Tuhan, ya seperti Abraham tadi gitu. Saya juga belajar seperti itu meskipun banyak sekali rintangan ketakutan yang saya hadapi. Cuman yang jelas yang tadi dikatakan, Tuhan ingin kita menjadi saluran berkatnya, bukan tampungan berkat. Maka Tuhan habiskan semua hidup kita dari nol lagi, sehingga akhirnya kita timbul bahwa ini semua harta yang kita miliki yang baru ini dengan pola hidup baru ini yang dari Tuhan, bukan yang dari kita gitu. Kita percaya itu dan kita memang declare di dalam hati kita bahwa ini punya Tuhan, bukan punya kita. Tanpa kita mau dan mampu tinggalkan pola hidup lama kita, Tuhan tidak akan dapat jadikan hidup kita sebagai alat untuk mengerjakan yang dikehendaki firman Tuhan. Jadi, nah ini maksudnya kalau kita tidak
tidak berani gitu, tidak mampu, tidak mau, tidak mampu, tidak berani meninggalkan pola-pola hidup kita yang lama. Waktu itu kan pola hidup kita yang lama itu kan masih dengan dasar-dasar duniawi, teman-teman. Yang paling apa sih yang kalau yang saya alami pribadi, karena saya waktu itu tidak lahir dalam kondisi percaya Tuhan dan di dalam Tuhan. Kitab suci pun saya tidak punya pegangan. Saya 2007 setelah umur 47 saya baru mendapatkan satu pegangan hidup saya berupa firman yang dari Tuhan ya di kitab suci saya, di Alkitab saya gitu. Nah ini jadi saya pegangan. Nah untuk berpegang seperti ini ya itu kita berani nggak gitu waktu kita mau percaya Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, kita mau mencari Tuhan, akhirnya kita kan mesti mulai teman-teman membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, sharing gitu ya, segala macam saya lakukan gitu. Ujian penyembahan juga saya tambahkan, juga membuat saat teduh juga, semua saya lakukan itu gitu. Nah setelah ada pengertian ternyata ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh kebiasaan lama kita gitu ya, yang dasarnya dari adat istiadat, dari tradisi, dari kemampuan pikiran dan perasaan kita, dari kehendak kita gitu. Semua dasarnya kan bukan dari firman, dari kita pribadi itu. Nah ini berubah akhirnya teman. Akhirnya ada dua pilihan gitu. Apakah kita mau bertahan dengan pola hidup kita yang lama, yang bukan dasarnya firman Tuhan, atau kita mau berubah menjadi hidup baru kita yang baru dengan dasarnya dari pola firman Tuhan gitu. Nah ini kita akan dihadapi seperti ini teman-teman. Nah ini tergantung dari kitanya sendiri. Ya kalau kita memang benar-benar cinta Tuhan beneran, kita percaya Tuhan beneran yang tadi Pak Kiai katakan, atau yang tadi saya singgung juga, ya memang kita percaya Tuhan ya karena memang kita percaya pribadi Tuhan gitu. Kita bukan percaya Tuhan karena memang Tuhan kasih berkat duniawi ke kita atau berkat rohani ke kita. Kita percaya Tuhan karena memang kita percaya Tuhan pribadinya. Sama Pak Kiai juga katakan begitu gitu. Kalau kita bicara cinta sejati kepada Tuhan, ya cinta ke pribadinya Tuhan gitu. Bukan cinta karena berkat-berkatnya Tuhan baru kita cinta gitu. Itu kan konyol gitu. Nah ini yang kita mesti belajar, sehingga setelah kita bisa dengan pola seperti itu, bahwa kita memang percaya karena pribadi Tuhan, kita cinta karena memang pribadi Tuhan, ya kita berani teman-teman all out untuk benar-benar melakukan hidup kita sesuai perintah dan peraturan yang di firman Tuhan itu gitu. Nah perintah peraturan firman Tuhan itu cuma satu teman, bagaimana kita mengasihi Tuhan ya, bagaimana juga kita mengasihi sama kita gitu. Jadi dua itu yang Tuhan minta gitu, bagaimana mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sama kita. Mengasihi sama kita kan berarti kan siapapun manusia di luar kita gitu. Berarti kan dari mulai keluarga kita, dari mulai istri kita, dari mulai anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, semua karyawan kita gitu ya, semua itu sesama kita. Bahkan Tuhan inginkan sampai ke ujung bumi loh teman-teman, kemana-mana gitu. Bagaimana caranya kita mengasihi semua orang dimanapun juga, kapanpun juga gitu, siapapun juga. Nah itu Tuhan pengen seperti itu teman. Nah ini kalau kita pola dasarnya tidak diberesin, bahwa berkat yang dari Tuhan itu baik rohani maupun duniawi itu tidak ada pengertian bahwa ini adalah saluran gitu yang kita mesti manfaat. Itu berkat ini dijadikan saluran berkat untuk sama kita, bukan berkat ditampung untuk kita, hanya untuk keluarga kecil kita, hanya untuk anak kita, hanya untuk istri kita. Terus buat apa? Hanya untuk masa tua kita. Kita sama aja tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan bilang, udah lu pergi aja, yang penting pelayanan untuk saya ya, masuk di dalam jalannya firman Tuhan dan hidup bersama roh Tuhan. Ya modalnya cuma satu baju yang dipakai aja udah cukup kok. Nggak perlu bawa apa, bawa baju cukup satu, sandal atau sepatunya cukup satu, cukup gitu aja. Nggak perlu bawa pakaian banyak, nggak perlu bawa bekal ini itu. Cuman kendalanya kembali lagi adanya di iman percaya kita. Kita percaya nggak firman Tuhan katakan seperti itu. Nah ini saya penting pagi ini yang saya garis bawahi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya. Tuhan jadikan kita saluran berkat, bukan jadikan kita tampungan berkat. Oke, dengan penjelasan tadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti maksud dari judul ini apa. Oke, see you, bye-bye.
Bye.